Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trianto, NIM 2201850009. Akan memaparkan hasil tesis saya dengan judul Perancangan Enterprise Resource Planning menggunakan TOGAF ADM dan ACMM pada PT Haiga Citra Digital dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Aji Supriyanto, STMKOM. Latar belakang, ERP adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk mengelola informasi dari berbagai bagian perusahaan. PT Haiga Citra Digital saat ini belum menerapkan sistem informasi dalam operasionalnya. Untuk mendukung proses bisnisnya, sistem informasi perlu dirancang dengan baik menggunakan TOGAF ADM. Sebelum melakukan perancangan, peneliti terlebih dahulu mengevaluasi tingkat kematangan IT di perusahaan PT Haiga Citra Digital dengan menggunakan ACMM. Hasilnya adalah sebuah rekomendasi arsitektur ERP yang sesuai dengan proses bisnis PT Haiga Citra Digital yang mencakup arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi yang diharapkan bisa mencapai level tingkat kematangan di level 3. Rumusan masalah dengan mempertimbangkan penjelasan latar belakang yang telah diberikan di atas, beberapa masalah utama dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Satu, bagaimana merencanakan arsitektur ERP menggunakan TOGAF ADM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan proses bisnis di PT Haiga Citra Digital. Yang kedua, bagaimana mengukur tingkat kematangan arsitektur TI pada PT Haiga Citra Digital dengan ACMM? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut dalam merencanakan peningkatan kematangan arsitektur TI pada PT Haiga Citra Digital? Batasan masalah satu, penelitian ini terkonsentrasi pada perencanaan arsitektur ERP di PT Haiga Citra Digital, khususnya pada aktivitas proses bisnis penjualan dan pembelian. Kemudian mengukur tingkat kematangan arsitektur TI dengan menggunakan ACMM. Yang ketiga, framework atau kerangka kerja yang digunakan adalah TOGAF ADM. TOGAF ADM, metode pengembangan arsitektur, yaitu metodologi dari TOGAF yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mengembangkan dan memelihara technical arsitektur dari suatu organisasi. Tahapan-tahapannya bisa dilihat pada gambar di samping. ACMM ACMM terdiri dari 3 komponen utama, yaitu model kematangan arsitektur perusahaan, karakteristik arsitektur perusahaan pada unit operasional yang dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda, kartu skor CMM untuk arsitektur perusahaan. ACMM mencakup 6 tingkat kematangan dan 9 arsitektur karakteristik. Keenam tingkat kematangan ini terdiri dari level 0 sampai dengan level 5. Kemudian 9 komponen arsitektur perusahaan meliputi level 1 sampai level 9. Untuk deskripsi bisa dilihat di tabel berikut. Metode penelitian. Metode yang pertama adalah dengan pengumpulan data atau data collection. Kemudian mengukur tingkat kematangan kondisi saat ini, yaitu dengan ACMM. Yang selanjutnya yaitu tahap preliminary, kemudian dilanjutkan dengan tahap A, yaitu arsitektur vision, kemudian dilanjutkan ke tahap B, yaitu arsitektur bisnis yang terdiri dari arsitektur bisnis saat ini dan arsitektur bisnis yang akan diusulkan. Kemudian tahap C, yaitu information system arsitektur, yaitu terdiri dari data arsitektur dan aplikasi arsitektur.
Kemudian tahap D, yaitu teknologi arsitektur yang terdiri dari arsitektur teknologi saat ini. Kemudian arsitektur teknologi yang ingin dicapai atau yang ingin diusulkan. Setelah tahapan-tahapan itu selesai, kemudian diukur lagi tingkat kematangannya. Diharapkan dengan adanya beberapa perubahan dan usulan-usulan yang telah dibuat, tingkat kematangannya bisa meningkat menjadi ke level 3. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Hasil evaluasi arsitektur saat ini yaitu bisa dilihat di tabel berikut, yang mana arsitektur bisnis memiliki skor 1,83, arsitektur data memiliki skor 1,75, arsitektur aplikasi memiliki skor 1,1, arsitektur teknologi memiliki skor 1,6. Hasil-hasil skor tersebut diperoleh dari jumlah total tingkat kematangan pada tiap-tiap karakteristik arsitektur, kemudian dibagi dengan jumlah tingkat kematangan. Fase preliminary, yaitu memastikan komitmen dan keterlibatan menyeluruh. Tujuannya, satu, untuk menentukan kemampuan arsitektur, yaitu arsitektur capability yang diinginkan organisasi. Yaitu satu, tinjau konteks organisasi untuk menjalankan enterprise arsitektur, identifikasi dan cakup unsur-unsur organisasi perusahaan yang terkena dampak arsitektur capability. Dan selanjutnya, identifikasi kerangka kerja, metode, dan proses yang bersinggungan dengan arsitektur capability. Menetapkan target kematangan capability, kemudian yaitu membangun arsitektur capability, yaitu mencakup, mendefinisikan, dan menetapkan model organisasi enterprise arsitektur, mendefinisikan dan menetapkan proses rinci dan sumber daya untuk arsitektur governance, pilih dan terapkan alat yang mendukung arsitektur capability, tentukan arsitektur principles. Hasil dari fase preliminary bisa dilihat di tabel, yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip yang berisi prinsip dan tujuan. Satu, keputusan arsitektur ERP yang diambil oleh stakeholder harus selaras dengan tujuan merancang alur arsitektur proses bisnis PT Hega Citra Digital. Tujuannya untuk mendukung proses bisnis sales management, proses bisnis forecast management, proses bisnis inventory dan delivery, proses bisnis finansial atau keuangan. Yang kedua, arsitektur yang akan dibuat harus memiliki kesinambungan dengan proses bisnis PT Liga Citra Digital, yang tujuannya untuk mencegah adanya kesalahpahaman dengan proses bisnis lainnya. Yang selanjutnya adalah pembangunan sebuah aplikasi ERP yang sudah terintegrasi dengan aktivitas monitoring proses bisnis. Tujuannya untuk menyajikan informasi monitoring penjualan untuk meningkatkan pendapatan, yaitu mempermudah pengelolaan data menjadi informasi yang lebih akurat dan efisien. Yang keempat, pembuatan sistem yang user-friendly. Tujuannya sistem yang mudah digunakan oleh pengguna, mulai dari proses input hingga proses output. Selanjutnya yaitu memudahkan stakeholder untuk mengatur alur proses terhadap aktivitas proses bisnis. Yang kelima, informasi dapat dengan mudah diakses oleh pengguna. Tujuannya untuk mempermudah penyajian informasi status penjualan, untuk mempercepat pengambilan keputusan jika terjadi masalah terkait dengan aktivitas penjualan. Arsitektur vision. Tujuannya yaitu mengembangkan visi aspirasional tingkat tinggi atau high level tentang kemampuan dan nilai bisnis yang ingin dicapai sebagai hasil dari usulan enterprise arsitektur. Mendapatkan persetujuan atau statement of architecture work yang menetapkan program kerja untuk mengembangkan dan menerapkan arsitektur yang dituangkan dalam arsitektur vision. Hasil arsitektur vision yaitu bisa dilihat gambar di samping, yaitu terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas
utama. Aktivitas utama terdiri dari aktivitas sales management, forecast management, inventory dan delivery management, financial management. Proses bisnis saat ini. Proses bisnis saat ini bisa kita gambarkan dalam alur menggunakan BPMN. Mulai dari proses sales management, proses forecast management, inventory dan delivery management, dan proses bisnis di financial management. Mungkin detailnya bisa dilihat pada gambar-gambar berikut. Kemudian proses bisnis ERP yang akan diusulkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari tiap-tiap bagian, penulis mengusulkan penggabungan dari beberapa proses bisnis menjadi satu kesatuan proses dan saling berkaitan, yaitu dari proses bisnis sales management, dari proses bisnis forecast management, proses bisnis inventory dan delivery, proses bisnis finansial. Dari berbagai bagian-bagian tersebut bisa saling berinteraksi dan saling berkaitan. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian arsitektur data. Hasil dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ada 4 aktivitas utama pada saat ini, yaitu sales management, process management, inventory delivery management, dan financial management, yang melibatkan data dan informasi yang sangat penting bagi bisnis. Hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut. Ada aktivitas sales management, aktivitas inventory dan delivery, aktivitas forecast management, aktivitas financial management, dan bisa dilihat entitasnya beserta atributnya pada tabel berikut. Arsitektur aplikasi. Terdapat 4 aplikasi yang dapat membantu pengguna suatu sistem atau aplikasi, yaitu Sales Management, Inventory Delivery, Forecast Management, dan Financial Management. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki fungsi yang dapat mewadai kegiatan operasional bisnis. Hasil arsitektur aplikasi bisa dilihat di samping, yaitu ada aplikasi sales, ada aplikasi inventory, ada aplikasi forecast, ada aplikasi finansial. Dan setiap aplikasi mempunyai fungsi yang sendiri-sendiri. Kemudian dari itu digabung menjadi diidentifikasikan sebuah sistem, yaitu sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Teknologi arsitektur. Dari hasil observasi di PT Haiga Citra Digital, arsitektur saat ini yaitu dimulai dari interaksi antara pelanggan dengan sales yang ada di lapangan. Dari hasil interaksi tersebut kemudian dikirim menggunakan WhatsApp, kemudian dikirim di tiap-tiap bagian sales management, kemudian antara bagian sales, inventory, forecast, dan finansial, interaksinya masih menggunakan aplikasi WhatsApp, bahkan mungkin masih menggunakan Excel dan sebagainya. Kemudian arsitektur yang akan diusulkan yaitu interaksi antara pelanggan dan sales management. Kemudian dibuatkan aplikasi mobile untuk mengirimkan data ke sales management dengan infrastruktur seperti pada gambar berikut. Jadi ada data aplikasi disimpan di data center colocation atau ditaruh di cloud. Kemudian aplikasi tersebut bisa diakses oleh beberapa bagian sales management, inventory, forecast management, financial management, dan bagian sales yang ada di lapangan.
Setelah ada beberapa usulan-usulan yang rancangan usulan yang di kami jelaskan di atas, kemudian kami melakukan perhitungan tingkat kematangannya. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari penelitian. Hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan ACMM. Dengan hasil bisa dilihat di tabel di samping. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan TOGAF ADM sebagai alat perancangan arsitektur informasi secara menyeluruh, sementara ACMM difungsikan sebagai metode evaluasi atau pengukuran tingkat kematangan atau kedewasaan penggunaan teknologi informasi. Pengujian menggunakan ACMM sebelum pembuatan usulan sebelum melakukan usulan, bisnis arsitektur menunjukkan skor 1,83, data arsitektur 1,75, aplikasi arsitektur 1,1, teknologi arsitektur 1,6. Setelah pembuatan usulan pada enterprise arsitektur, skornya meningkat menjadi bisnis arsitektur 3,17, data arsitektur 2,95, aplikasi arsitektur 3,20, dan teknologi arsitektur 3,30. Dari seluruh proses penulisan ini dapat disimpulkan bahwa merancang arsitektur sistem informasi dapat memberikan kontribusi efektif bagi PT Haiga Citra Digital untuk menjalankan operasional bisnisnya dengan lebih efisien melalui integrasi sistem yang diusulkan untuk dibangun dan meningkatkan tingkat kematangan arsitektur ini hingga mencapai level 3. Demikian, terima kasih. Jika ada yang salah, kami mohon maaf yang sebenarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.